Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial menginstal plugin OJS versi 3 di localhost menggunakan server SAM. Jadi kita lihat server SAM yang saya pakai ini versi control panelnya versi 3.2.4. Kemudian Windows yang dipakai adalah Windows 10. Selanjutnya kita akan memulai bagaimana cara menginstal plugin secara online. Jadi harus terkoneksi internet, harus dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mulai pengaturan. Jadi kita pertama buka file config inc.php yang ada di folder OJS, kemudian pada baris sekitar 470-an cari bagian tar. Jadi pengaturan tar ini adalah seperti yang tertulis di sini, digunakan untuk pengaturan plugin. Jadi supaya bisa menginstal plugin secara otomatis online di localhost kita, di laptop kita, nah kita harus memastikan di laptop kita itu sudah terinstall program yang namanya tar. Nah, perlu diketahui pada aplikasi Windows 10, OS Windows 10 itu secara bawaan sudah terinstall aplikasi tar. Nah, kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar aplikasi tar ini sudah terinstall di OS Windows kita. Nah, kita buka di bagian di directory C nya, kemudian masuk di folder Windows, kemudian di bagian folder System 32 kita lihat di sini sudah ada aplikasi tar yang akan nanti kita gunakan untuk menginstal ataupun secara umum mengelola plugin di OJS 3. Nah, kita bisa lihat di sini direktorinya. Jadi ada di C, Windows, System 32, kemudian /tar exe. Nah, kita sesuaikan. Nah, di sini sudah disesuaikan di bagian bawah. Jadi yang pertama ini saya komentari, artinya ini tidak aktif. Jadi pengaturan bawaan pada saat kita sudah menginstal OJS 3. Jadi ini pengaturan bawaannya. Kemudian karena kita menggunakan aplikasi Windows di localhost, maka kita atur seperti ini supaya terkoneksi dengan aplikasi tarnya. Nah, setelah selesai kita save. Selanjutnya kita buka web OJS kita, login sebagai journal manager atau sebagai admin, kemudian masuk pada pengaturan website, dan di bagian plugins kita pilih menu plugin gallery. Jadi di sini ditampilkan plugin yang bisa kita install maupun yang sudah terinstall. Di sini kita lihat ada salah satu contohnya, misalnya Hypothesis. Plugin Hypothesis ini belum terinstall. Kemudian ada plugin backup, ini keterangannya up to date, berarti sudah terinstall dan sudah terbaru. Nah, sekarang kita coba pilih salah satu plugin untuk kita install. Nah, di sini ada di bagian bawah ini plugin Twitter. Nah, plugin Twitter ini bersama dengan sidebar di sebelah kanan. Jadi fungsinya sebagai blog. Jadi kalau kita buka, jadi bisa kita tampilkan di sebelah kanan di sini. Jadi dia fungsinya sebagai blog.
sama ketika kita membuat secara manual custom block plugin. Jadi kita akan coba memasang blog Twitter di sini nih, yang akan menampilkan tweet dari akun yang kita gunakan. Oke, pertama kita klik, kita langsung install saja. Kita klik Twitter blog pluginnya, yang kita klik install, kemudian konfirmasi oke. Nah, silahkan tunggu. Ini tergantung dari karena kita menginstal secara online, ya berarti harus menggunakan koneksi internet. Nah, ini sudah selesai, tandanya dia sudah hilang tanda konfirmasi oke-nya, dan ini sudah berputar. Nah, ini sudah, kita tinggal tunggu konfirmasi apakah sudah berhasil atau tidak. Ini sudah muncul konfirmasi successfully upgrade to version 1.0. Nah, sudah berhasil. Nah, kita sekarang coba cek apakah benar sudah berhasil terpasang. Oke, kita cek di bagian, jadi karena dia blog, dia masuknya di bagian kategori blog plugin. Coba kita lihat. Di sini sudah muncul Twitter blog. Nah, untuk jadi di sini belum sampai di sini belum selesai. Jadi untuk menampilkannya di sini kita aktifkan dulu. Jadi kita klik kotak ini, centang. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lakukan pengaturan. Oke. Sekarang kita beri judul, jadi misalnya my tweets. Jadi ini hanya contoh saja. Saya coba pasang akun Twitter saya dulu. Nanti kita bisa menyesuaikan, membuatkan akun Twitter khusus jurnal. Jadi dengan akun Twitter itu kita bisa mentweetkan pengumuman-pengumuman terkait dengan jurnal. Misalnya kita sudah menerbitkan isu kesekian, kemudian kita membuat pengumuman penerimaan naskah. Kita juga misalnya bisa membuat pengumuman mengundang reviewer, editor, dan seterusnya. Jadi segala informasi yang terkait dengan jurnal yang kita kelola yang bisa kita tautkan dari Twitter ke web OJS kita. Jadi saya coba pasang akun saya dulu, kemudian color untuk internalnya kita kosongkan saja, kemudian tingginya kita beri misalnya sekitar 300 pixel supaya tidak terlalu, jadi dia supaya tidak terlalu banyak mengambil tinggi bloknya, disesuaikan. Kemudian ini kosongkan saja, kemudian number of tweets kita kosongkan saja. Jadi dia akan secara otomatis mengambil pengaturan bawaan. Kemudian kita klik save. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang supaya ini belum bisa tampil langsung di sini ya, kalau kita refresh ini halamannya. Nah, jadi belum otomatis langsung tampil, perlu satu pengaturan lagi. Jadi kita atur lagi di bagian appearance, kemudian bagian setup. Nah, di sini baru kita mengaktifkan mana ya? Harus di refresh dulu. Jadi dia belum sudah ada ya? Twitter belum ada. Jadi kita refresh dulu supaya terbaca ya, karena ini kan halamannya belum meloading perubahan terbaru. Jadi kita refresh dulu. Oke, sudah terrefresh. Kita kembali ke bagian
appearance, kemudian setup. Oke, kemudian kita ke bagian bawah. Ini baru tertampil. Jadi setiap ada perubahan itu khususnya untuk pluginsnya itu harus di refresh halamannya, karena tidak secara otomatis memuat pengaturan terbarunya di OJS. Jadi setelah kita loading sudah tampil, kita aktifkan, kita bisa memposisikan dia letaknya di mana. Misalnya kita mau posisikan di atas ini semua bisa. Jadi yang tampil ini semuanya adalah yang sudah tercentang seperti ini. Yang ini tidak tercentang, ini tidak aktif. Jadi misalnya kita ini naikkan saja ini, dan import template tools dan seterusnya. Setelah itu kita klik save. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat apakah berhasil tampil apa belum. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berhasil tampil. Nah, kita lihat di sini. Jadi tweet yang muncul ini sesuai dengan tweet yang saya buat di akun Twitter saya. Jadi secara otomatis saya langsung terkoneksi dengan web OJS kita. Jadi kegunaan dari blog Twitter ini, kita bisa menampilkan informasi terbaru mengenai pengelolaan jurnal kita di Twitter. Jadi kalau ada yang kebetulan membaca dan menemukan tweet kita di Twitter, itu bisa langsung, misalnya kebetulan ingin menerbitkan naskah sesuai dengan bidang kajian jurnal kita, jadi akan secara mudah membantu menemukan jurnal kita. Jadi seperti itu. Nah, demikian cara menginstal plugins secara otomatis di server lokal kita dengan menggunakan control panel SAMP versi 3.2.4. Jadi sebagai rangkuman kembali, mengingatkan untuk memastikan proses instalasi ini berhasil. Pertama, pastikan aplikasi TAR sudah terinstall di Windows, bisa di-download. Sebenarnya kalau misalnya belum di Windows yang digunakan belum ada aplikasi TAR-nya, silahkan dicari di Google, banyak tersedia aplikasinya. Kemudian kedua, menyesuaikan directory aplikasi TAR di file config-nya. Kemudian hanya itu dua hal ini yang paling utama untuk memastikan install plugin ini bisa berhasil. Ketika semuanya terpenuhi itu, maka tentunya yang terakhir adalah koneksi internet harus dipastikan berjalan dengan baik. Jadi demikian video tutorial kali ini. Nantikan video tutorial berikutnya berkaitan dengan Open Journal System. Selain itu juga berkaitan dengan manajemen reference menggunakan aplikasi Mendeley dan sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat dan salam berbagi.